Izin Kang, izin memperkenalkan diri, Muda Praja Syahri Hikmawan, NPP 310414, asal pendaftaran Provinsi Banten, berasal dari Kota Serang. Mantap Sarin. Nah, jadi buat teman-teman semua, para pejuang kedinasan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu buat mencoba. Karena apapun yang kalian lakukan, lelah kalian itu bentuk perjuangan dari kalian. Jalani setiap hal dalam kehidupan dengan sabar dan ikhlas dan penuh semangat. Jangan lupa untuk selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berdoa dan selalu mengingat kepada kedua orang tua. Jalani setiap usaha, jangan pernah mengeluh dan tetap semangat. Izin Kang, izin menampilkan presentasi beberapa soal SKD yang akan dibahas pada kali ini. Kali ini kita akan... Oke, lanjut aja. Siapa ini? Izin Kang. Izin Kang, di sini kita akan membahas soal SKD. Soal SKD itu terdiri dari 3 macam jenis soal, yaitu yang pertama ada tes wawasan kebangsaan atau bisa disebut TWK, lalu yang kedua ada tes intelijensi umum atau tes kecerdasan, dan yang terakhir tes karakteristik pribadi atau tes kepribadian seseorang. Lalu dari 3 tes ini kita mengikuti tes ini untuk mendapatkan nilai yang terbaik dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar lolos ke tahap selanjutnya dari setelah melaksanakan tes SKD. Pada kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal SKD dimulai dari materi tes wawasan kebangsaan. Untuk teman-teman, apakah ada yang belum tahu atau belum pernah mempelajari tes wawasan kebangsaan? Mungkin selama ini kita selalu sudah mempelajari tes wawasan kebangsaan, mungkin dari SD, SMP, ataupun SMA. Kita semua harus mempelajari tes wawasan kebangsaan agar kita selalu ingat pada bangsa dan negara kita sendiri dan selalu mencintai tanah air kita sendiri. Dan juga tes wawasan kebangsaan ini penting sebagai kita menjadi seorang abdi negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bentuk soal tes wawasan kebangsaan, yaitu soalnya disajikan seperti ini. Judul pidato yang disampaikan dalam sidang Tokuritsu di Kosakai, atau yang biasa kita sebut sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 adalah mungkin materi berdasar atau yang pernah kita pelajari sebelumnya oleh teman-teman atau kita semua pada jenjang sekolah, mungkin SD, SMP, ataupun SMA. Pasti kita juga sudah tahu soal ini harus dijawab seperti apa, dan untuk mendapatkan jawaban yang tepat kita harus belajar dan harus mempelajari wawasan kebangsaan. Di sini
terdiri dari 5 opsi. Dari 5 opsi ini kita harus mencari jawaban yang paling tepat. Mungkin ada jawaban yang sedikit mirip ataupun hampir benar. Namun untuk tes pilihan ganda itu kita harus mencari jawaban yang paling tepat. Mungkin untuk teman-teman sekalian bisa menjawab, kita coba dari beberapa opsi di sini yang ada pada kali ini. Lalu sesuai dari opsi yang pertama yaitu A, lahirnya bangsa Indonesia. Teman-teman semua pasti tahu lahirnya bangsa Indonesia itu tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Kemungkinan ini jawabannya salah. Lalu yang B, kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila itu kalian juga mungkin tahu harinya jatuh pada tanggal berapa, tahun berapa, dan bulan berapa. Lalu yang C, lahirnya Pancasila. Di sini dijelaskan judul pidato yang disampaikan dalam sidang Dokuriti Zunbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945 adalah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Mengapa bisa yang C? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jawaban untuk soal pertama yaitu C, lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato ini disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Bapak Presiden yang pertama, yaitu konsep dan rumusan awal Pancasila. Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat dalam kartu pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Nah, untuk teman-teman, kalau ada yang belum tahu dan mengapa tanggal 1 dijadikan sebagai hari lahir Pancasila, mungkin dari sini ini dia sebagai penyebab awalnya sebagai salah satu lahirnya Pancasila. Apakah teman-teman sudah mengerti atau masih ada yang tanyakan? Mungkin nanti bisa bertanya kepada kami, dan untuk sekarang kami akan melanjutkan tentang soal selanjutnya. Pada soal yang kedua, di sini teman-teman bisa lihat disajikan tes wawasan kebangsaan yang berisi hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terkandung 4 hubungan seperti di bawah ini, kecuali. Pada soal kali ini, untuk teman-teman harap berhati-hati karena di soal ini bisa digarisbawahi yaitu terdapat kata kecuali. Jadi dari 5 opsi yang ada kali ini, teman-teman harus bisa memilih karena terdapat pilihan kecuali, kata kecuali. Teman-teman harus bisa memilih jawaban mana yang paling tepat karena mungkin ada jawaban yang sedikit-sedikit mirip dengan soal yang disajikan. Lalu kita di sini disajikan opsi A, ditetapkannya dasar negara Pancasila. Lalu B, negara Indonesia ialah berbentuk republik. Lalu yang C, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Yang D, keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila. Lalu yang E, Indonesia bukan negara yang sekuler. Apa mungkin teman-teman belum tahu jawaban untuk soal ini?
Di sini mari kita lihat jawaban dan pembahasan yang telah kami buat untuk soal seperti ini. Jawaban untuk soal yang kedua untuk dari materi tes wawasan kebangsaan, yaitu jawabannya itu yang D, untuk keberadaan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Pancasila. Mengapa jawabannya ini? Karena di soal sebelumnya itu terdapat kata kecuali. Pembahasan yang telah kami buat yaitu karena hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tergantung pada hubungan. Seperti ditetapkannya dasar negara Pancasila, negara Indonesia adalah berbentuk republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, paling terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 45 lebih tinggi dibanding batang tubuh. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu untuk jawaban dari soal yang sebelumnya, di sini kalian bisa menyimpan ini dengan screenshot atau mencatat materi ini, karena soal-soal seperti ini mirip sekali dengan soal tes wawasan kebangsaan pada SKD yang telah saya ikuti. Terus selanjutnya, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Dan untuk soal ketiga ini yaitu masih tes wawasan kebangsaan. Di sini disajikan soal Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan. Di sini kita bisa menjawab soal ini mungkin dengan berpikir dengan mudah, tapi belum tentu seperti itu. Kita harus bisa memahami soal yang disajikan dengan benar dan dengan baik. Lalu kita di sini diberikan opsi A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Falsafah hidup, D. Sumber hukum, atau E. Semua benar. Mari kita lihat pembahasan yang telah kami buat untuk soal wawasan kebangsaan seperti ini. Dan untuk jawaban yang paling benar itu yang E. Semua benar. Karena Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia sebagai pedoman hidup, pandangan hidup, dan juga falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saja belum tahu Pancasila itu bagi Indonesia itu merupakan apa? Pancasila itu merupakan dasar pandangan hidup, falsafah hidup, ataupun pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi semua yang dilakukan di bangsa Indonesia dalam pemerintahan yaitu didasari atau dilandaskan dengan Pancasila. Di sini kita bisa melihat catatan yang telah kami buat dari pembahasan soal sebelumnya. Kita bisa melihat di sini bisa dengan mencatat jawaban dari soal sebelumnya. Dan untuk teman-teman mungkin ada yang penasaran dan ingin mendengarkan soal dari tes intelijensi umum ataupun dari soal tes karakteristik pribadi. Mungkin ada teman-teman yang merasa ingin melihat salah satu bentuk soal tes intelijensi umum ataupun tes karakteristik pribadi. Mari kita lihat salah satu bentuk atau beberapa bentuk soal tes intelijensi umum atau tes kecerdasan. Di sini kita akan membahas beberapa bentuk contoh soal tes intelijensi umum. Apakah teman-teman sudah tahu tes intelijensi umum itu apa? Mungkin ada beberapa yang sudah tahu ataupun ada yang masih belum tahu atau belum paham tes intelijensi umum itu seperti apa. Tes intelijensi umum itu mungkin seperti tes kecerdasan atau mungkin tes kuantitatif ya, atau seperti tes yang membutuhkan kecerdasan otak.
seperti berhitung ataupun tes yang berisi tentang bahasa. Namun di dalam soal tes intelijensi umum yang kita sajikan kali ini, tes yang kita pelajari yaitu tes soal deret angka. Mungkin ada pun teman-teman yang sudah belajar tentang soal tes seperti ini. Mungkin ada juga yang belum paham tes deret angka atau bagaimana, atau pola deret angka, atau deret angka yang mungkin bentuknya sedikit kompleks atau bagaimana. Di sini kami akan memberikan sedikit pembahasan dari beberapa bentuk tes intelijensi umum. Pada soal nomor 1 dari bentuk tes intelijensi umum yang kita sajikan, terdapat angka 10, 30, 32, 16, 48, dan 50, dan selanjutnya angka yang harus diisi selanjutnya. Mungkin jika teman-teman langsung melihat opsi akan kebingungan dengan opsi yang disajikan. Mengapa bisa angka yang berbeda-beda seperti ini? Adakah teman-teman yang mungkin langsung mengerti dengan soal-soal seperti ini? Mungkin ada beberapa dari teman-teman sekalian sudah paham dengan tes deret angka seperti ini. Dan untuk yang masih belum paham, kami akan menjelaskan, memberikan jawaban dan pembahasan dari bentuk soal seperti ini. Jawaban dari soal yang telah kami sajikan tadi, jawaban yang paling tepat yaitu yang D, 25 dan 75. Jadi untuk mengerjakan soal deret angka, usahakan kalian menggunakan kertas ataupun mencatat deret angka, lalu kita lihat polanya bagaimana. Untuk soal sebelumnya, mengapa bisa jawabannya 25 dan 75? Mungkin untuk yang belum mengerti akan kebingungan bagaimana mendapatkan angka 25 dan 75. Mari kita lihat pembahasan yang telah kami sajikan. Untuk soal tersebut, kita bisa melihat pola yang digunakan adalah pola dikali 3, ditambah 2, lalu dibagi 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita tahu polanya sudah diketahui, yaitu pola dikali 3, ditambah 2, lalu dibagi 2, dan seterusnya. Untuk angka selanjutnya yang ditanyakan di soal sebelumnya, kita tinggal melihat polanya saja, kan pola yang telah diketahui dari soal tersebut, sehingga bisa mendapatkan hasil seperti ini. Jadi untuk soal sebelumnya tadi, angka pertama 10, lalu mengikuti pola dikali 3 menjadi 30, lalu pola selanjutnya itu ditambah 2 hingga seterusnya menjadi 32. Kemudian untuk pola selanjutnya itu dikali 3, dibagi 2, lalu ditambah 2, lalu dibagi 2 hingga seterusnya, sehingga mendapatkan jawaban yaitu 25 dan 75 dari soal tersebut. Apakah teman-teman sudah bisa memahami bentuk soal seperti ini untuk soal deret angka yang telah disajikan oleh kami? Jika masih belum paham, bisa melihat beberapa contoh dari soal-soal deret angka dan menganalisis bentuk pola dari soal yang telah disajikan. Lalu kami akan menyajikan bentuk soal tes intelijensi umum selanjutnya. Untuk tes TIU kali ini itu tentang bahasa. Di sini kita diuji tentang pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia, itu pengetahuan bahasa Indonesia yang luas, seperti kosakata ataupun kalimat
ataupun kata seperti antonim ataupun sinonim. Nah, untuk soal ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah bisa mengetahui langsung jawabannya karena baru melihat saja, ataupun masih banyak teman-teman yang belum bisa memahami salah satu soal seperti ini. Bentuk soal seperti ini harus dikerjakan bagaimana. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum mengerti ataupun belum tahu untuk soal seperti ini harus dikerjakan seperti bagaimana, kami akan membantu untuk mengerjakan soal seperti ini. Di sini disajikan soal nomor 2, yaitu canggih. Di sini ada bentuk dari antonim. Jika antonim bentuknya berlawanan, dan jika soalnya tentang kata sinonim, yaitu menggunakan sama dengan. Di sini yang ditanyakan itu antonim dari kata canggih. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu jawabannya bagaimana. Mungkin yang belum tahu, mari kita bisa melihat jawaban dan pembahasan yang telah kami buat untuk bentuk soal seperti ini. Jawaban untuk soal tersebut yaitu sederhana. Mengapa jawabannya sederhana? Mungkin teman-teman kebingungan bagaimana jawaban bentuk soal dari berlawan kata canggih yaitu sederhana. Di sini kita diuji untuk mengetahui kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang kita ketahui dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, canggih merupakan sebuah kata yang menggambarkan kemajuan suatu alat atau barang. Yang sudah jelas dari pengertiannya saja pun, canggih yaitu kata yang menggambarkan kemajuan suatu alat ataupun barang. Berarti kita bisa mengetahui jawaban ini dengan sangat mudah jika kita mengetahui kosakata tersebut, arti dari kosakata tersebut. Lawan kata dari kata canggih, jawaban yang paling tepat adalah sederhana. Untuk soal seperti ini, kalau teman-teman, kami menyarankan untuk belajar memahami dan menghafal lebih banyak lagi kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kita simak lagi soal selanjutnya. Mungkin di sini banyak teman-teman yang sedikit kebingungan dengan soal seperti ini. Soal berbentuk kalimat yang memiliki hubungan antar kalimat. Mungkin teman-teman bisa mengetahui soal seperti ini salah satu bentuk soal dari pelajaran bahasa Indonesia telah kita pelajari di jenjang sekolah, di jenjang SMA atau SMP ataupun SMA. Di sini disajikan bentuk soal yaitu yang berisi semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Dengan demikian, di sini terdapat kata yang memiliki hubungan ataupun yang berkaitan dari kalimat kedua dengan kalimat pertama. Jika masih ada yang kebingungan dengan soal seperti ini, kami akan membantu dan mencoba menyajikan jawaban dan bahasan yang telah kami buat untuk soal seperti ini. Mari kita simak jawaban dan bahasan untuk soal seperti ini. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut yaitu adalah yang A. Mengapa bisa jawabannya A? Mungkin teman-teman
bisa masih kebingungan, bisa jawabannya A atau bagaimana. Untuk soal seperti tadi, itu kita harus membaca dengan benar-benar dengan seksama dan memahami isi dari kalimat, antar kalimat pertama ataupun kalimat kedua. Dari opsi yang tersedia, jika dihubungkan pernyataan dari antar kalimat, dapat disimpulkan bahwa sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. Dari soal tersebut, kita bisa tahu jika jawaban yang telah kami simpulkan ini yaitu jawaban yang paling tepat dari antar kalimat tadi, kalimat yang berkaitan antara kalimat kedua dan kalimat pertama. Kami menyarankan untuk teman-teman untuk bisa memahami dan membaca bentuk soal yang tadi dengan seksama, dengan cermat. Karena jika tidak cermat membaca soal seperti ini, mungkin teman-teman akan kebingungan untuk mendapatkan jawaban ataupun mendapatkan jawaban yang kurang tepat. Kami lanjut untuk bentuk soal yang terakhir, yaitu bentuk soal tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik pribadi. Apa itu tes karakteristik pribadi? Itu tes tentang untuk menguji tingkat kepribadian dari seseorang. Untuk tes ini tidak ada yang namanya nilai 0, semuanya dapat nilai. Dari 5 opsi, untuk opsi yang paling benar mendapatkan nilai 5, dan untuk opsi yang paling kurang tepat mendapatkan nilai 1. Untuk tes ini untuk teman-teman mungkin bisa lebih cermat lagi dalam mengerjakannya, karena tes ini dapat diisi sesuai karakter dan kepribadian masing-masing. Apakah teman-teman mungkin sudah pernah mengerjakan salah satu bentuk tes karakteristik pribadi, ataupun masih ada yang belum paham ataupun belum mengerti bentuk tes karakteristik pribadi itu seperti apa? Di sini disajikan saat bentuk tes karakteristik pribadi, yaitu salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi, sedangkan menurut penilaian saya kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya di sini ditanyakan respon saya, yaitu respon masing-masing dari kita masing-masing. Namun di sini kita harus memilih jawaban yang paling tepat ataupun respon yang kita lakukan yang paling tepat untuk keadaan atau situasi seperti ini. Teman-teman penasaran untuk jawaban soal seperti ini bagaimana? Sini jadi diberikan opsi A. Ada 5 opsi, yaitu yang pertama, menerima keadaan tersebut tetapi tidak akan mengikuti perintah rekan tersebut. Lalu yang kedua, menggunakan berbagai cara agar dapat menggeserkan posisi rekan tersebut. Lalu yang ketiga, menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut. Lalu yang keempat, bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Lalu yang tetap bekerja seperti biasa. Mungkin teman-teman punya jawaban masing-masing dengan belajar seperti, namun kami menyajikan telah membahas soal ini dan telah mengulik soal ini untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat. Walaupun tes karakteristik pribadi ini yaitu tentang kepribadian masing-masing orang. Mari kita lihat pembahasan dari soal yang pertama. Di sini kami telah membahas soal
tersebut. Dari soal yang disajikan tadi, teman-teman harus bisa melihat situasi dan dari pernyataan tersebut. Harus bisa melihat dari opsi jawaban mana yang paling tepat dan mendekati dengan kepribadian kita masing-masing. Untuk soal yang pertama, kami mendapatkan jawaban yaitu yang D. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Mengapa bisa yang D? Mungkin teman-teman masih penasaran dengan jawaban tersebut. Pembahasannya telah kami buat. Bahasanya di sini. Jawaban opsi D tepat merupakan jawaban dengan poin yang paling besar. Karena jika kita berada dalam situasi tersebut, kita harus bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik yang kita miliki. Jika kita memilih poin yang lain, jawaban tersebut kurang tepat untuk menggambarkan situasi yang ada. Di sini kita bisa lihat, bisa menyimpulkan, kita harus mencari jawaban yang menggambarkan situasi yang ada, jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan situasi yang ada. Untuk soal selanjutnya mungkin teman-teman sudah mulai bisa paham dari beberapa soal yang kami sajikan. Lalu kami sajikan soal selanjutnya yang mungkin bisa membantu teman-teman. Nah, untuk soal selanjutnya, di sini disajikan pernyataan tentang situasi yang ada. Kita harus memahami situasi dari pernyataan tersebut. Kita harus membaca dengan cermat, perlahan, jangan terburu-buru. Karena di sini diuji dari kepribadian kita masing-masing. Untuk soal kali ini disajikan soal yang berisi hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya di sini yang dimaksud dengan pertanyaannya yaitu maka yang harus dilakukan saya. Kita harus melakukan apa untuk situasi seperti ini jika kita berada di situasi dan kondisi seperti ini? Kita bisa lihat dari beberapa opsi yang telah disajikan, yaitu yang pertama, ikut melakukannya karena kawan-kawan kantor juga melakukannya, ataupun yang B, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Lalu yang ketiga, terkadang saya melakukan hal tersebut. Lalu yang keempat, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Dan yang terakhir, tidak ingin melakukannya sama sekali. Teman-teman penasaran dengan jawaban dengan dari situasi atau kondisi yang disajikan dari soal ini? Jika teman-teman penasaran dengan jawabannya, mari kita simak jawaban yang pembahasan yang kami buat untuk soal kali ini. Nah, jawaban dan pembahasan yang telah kami buat kali ini yaitu jawabannya yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Dari situasi dan kondisi yang ada, jawaban yang paling tepat yaitu yang opsi E ataupun poin E. Karena dari opsi yang disajikan, opsi yang lain itu memiliki jawaban yang kurang tepat. Karena situasi dan kondisi yang disajikan itu kita tidak boleh melakukannya, sehingga kita mendapatkan jawaban E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Ini kita tidak boleh melakukan yang seharusnya tidak boleh kita lakukan dalam lingkungan kerja nanti, dan itu akan mencerminkan kepribadian kita. Kita tidak dalam dunia kerja ataupun dalam kehidupan kita tidak boleh melakukan apa yang seharusnya tidak boleh ataupun yang dilarang. Seperti inilah jawaban dari soal yang kedua.
Dan selanjutnya kita akan bahas soal selanjutnya agar teman-teman sekalian bisa lebih paham dengan soal-soal SKD yang kami sajikan. Untuk soal selanjutnya kali ini diberikan sebuah situasi ataupun pernyataan. Pernyataan yang disajikan dalam soal ini berisi, menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya titik-titik. Nah, teman-teman mungkin juga kebingungan dengan pernyataan seperti ini. Pernyataan tes dari sini kita harus bisa memilih jawaban yang tepat, yaitu memiliki jawaban yang poinnya paling besar dari tes karakteristik pribadi. Kita harus bisa memahami opsi yang ada. Di sini kita bisa lihat opsi yang disajikan, mulai dari opsi pertama, yaitu bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. Lalu opsi kedua, berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi upaya saya. Lalu yang ketiga, bekerja sampai larut malam. Lalu yang keempat, bekerja berdasarkan kontrak kerja. Lalu yang kelima, bekerja sepenuh hati. Teman-teman mungkin masih ada yang kebingungan dengan pernyataan dari soal yang kali ini kita bahas. Jika teman-teman masih kebingungan dengan jawaban dari soal kali ini, mari kita simak jawaban dan pembahasan dari soal yang akan kita bahas. Jawaban yang tepat untuk pernyataan dari soal sebelum soal tersebut yaitu bekerja sepenuh hati. Di sini kita bisa memahami tes karakteristik pribadi itu, yaitu memilih jawaban yang tepat yang mempunyai poin yang paling besar. Di poin E ini menggambarkan sikap yang memang seharusnya kita lakukan dalam dunia kerja. Kita harus melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, tidak hanya dalam dunia kerja, tapi dalam kehidupan. Jika dilihat poin-poin yang lain, jawaban E merupakan yang paling benar di antara poin-poin yang lain, karena poin yang lain kurang tepat jika diterapkan dalam dunia kerja ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita sudah membahas dari 3 bentuk soal SKD ataupun TKD dan beberapa contoh soal dari 3 bentuk soal yang telah kami sajikan. Baik, Aril, terima kasih tadi sudah menjelaskan dari soal-soal TKD dari 3 jenis aspek soal-soal yang tadi telah dibahas. Semoga buat teman-teman semua dapat termotivasi dan menjadikan ini sebagai acuan dan pembelajaran sehingga ketika menghadapi tes SKD dapat berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan serta kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Baik, paling itu yang bisa kami sampaikan dari saya dan juga Muda Praja Sahril. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.